Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke anak-anak sekalian, apa ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oke, hadir semua ya. Ya, sebelum Bapak mulai pelajaran, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Ya, anak-anak sekalian, apa ada yang masih ingat tentang pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ya, oke. Ya, benar, yaitu tentang sistem dan alat pembayaran. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu harapannya nanti anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri keaslian pada uang rupiah. Oke. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Nah, anak-anak sekalian di sini ada yang tahu apa saja sih alat pembayaran tunai? Ya, kamu? Oke, uang kertas, ada lagi? Ya, betul, uang logam. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada materi. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang security features rupiah. Nah, dalam security features rupiah ini ada beberapa macam-macam dan beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan tujuannya untuk anak-anak sekalian nanti mampu mengidentifikasi ciri-ciri keaslian uang pada rupiah. Oke. Yang pertama, security features rupiah itu ada yang namanya bahan, kemudian ada desain, kemudian warna, dan yang terakhir teknik cetak. Nah, oke, yang pertama adalah bahan. Nah, dari bahan suatu uang rupiah kita bisa mengetahui uang itu asli atau tidak. Nah, yang pertama dari bahan kertas. Nah, bahan kertas uang rupiah itu tidak sembarangan dan itu merupakan bahan khusus yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua ada desain. Nah, desain meliputi unsur-unsur gambar yang terdapat pada uang kertas ataupun uang logam tersebut. Nah, kemudian ada warna. Nah, biasanya warna uang kertas atau uang logam itu menunjukkan nilai nominal yang ada pada uang tersebut. Nah, dan kemudian ada 4, yaitu teknik cetak. Nah, setiap uang yang nominalnya berbeda itu dibuat dengan teknik cetak yang berbeda. Nah, seperti uang logam dan uang kertas itu memiliki teknik cetak yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang fungsi. Nah, fungsi dari keempat security features ini yaitu yang pertama dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fungsi estetika. Kemudian yang kedua fungsi pembeda. Nah, maksud dari fungsi estetika ini, jadi dengan adanya keempat bahan ini, itu bahan, desain, warna, dan teknik cetak, itu dapat menambah fungsi estetika atau lebih kepada keindahan dari suatu uang tersebut. Kemudian fungsi pembeda. Jadi fungsi pembeda ini dimaksudkan untuk jadi setiap uang rupiah baik logam maupun kertas, dimulai dari desain dan warna dan bahan dan cetak, itu memiliki difungsikan untuk pembeda. Jadi setiap nominalnya berbeda, jadi warna desain itu berbeda pula. Oke. Kemudian unsur pengaman pada uang kertas.
kertas. Unsur pengaman pada uang kertas. Nah, unsur pengaman dimaksud di sini yaitu yang pertama, semakin besar nominal diperlukan pengamanan yang lebih kompleks. Lebih baik dan kompleks. Ya, maksud dari semakin besar nominal diperlukan pengaman yang lebih kompleks ini bertujuan agar semakin tinggi nominal, tingkat menghindari resiko pemalsuan itu juga semakin rendah. Makanya dibutuhkan suatu tingkat pengaman yang lebih kompleks ketika nominal uang rupiah tersebut semakin besar. Kemudian yang kedua yaitu unsur pengaman yang digunakan berdasarkan hasil penelitian. Nah, jadi setiap unsur pengaman yang terdapat dalam uang kertas maupun uang itu berdasarkan hasil penelitian. Itu gunanya apa? Agar pihak-pihak atau oknum-oknum pemalsu uang biasanya itu semakin sulit untuk memalsukan uang kertas tersebut. Selanjutnya, Bapak akan memberikan yang pertama, ciri uang kertas. Selanjutnya Bapak menjelaskan tentang ciri-ciri uang kertas rupiah. Nah, anak-anak sekalian, kalau ada yang membawa uang kertas, silahkan dikeluarkan. Nah, Bapak juga akan mengeluarkan uang kertas. Nah, seperti ini. Nah, jadi setiap Bapak menuliskan ciri-ciri, anak-anak sekalian bisa langsung cek ciri-ciri tersebut pada uang kertas anak-anak. Nah, yang pertama, lambang Garuda. Ayo mari sama-sama kita cek pada lambang Garudanya. Iya, ada ya, ada. Selanjutnya, frasa NKRI. Maksudnya di sini itu ada pada arti dan makna uang itu dibuat. Nah, selanjutnya, yuk, ada yang bisa nebak apa? Nah, coba ayo kita lihat. Nah, ini kemudian kita tuliskan, yaitu sebutan pecahan dalam angka dan huruf. Pecahan. Nah, sebutan pecahan angka dan huruf ini hanya terdapat pada uang kertas. Itu tidak bisa kalian temukan pada uang logam. Nah, yang dimaksud di sini ada di sebelah sini, di bawah tulisan Bank Indonesia terdapat Rp50.000. Ini maksud dari pecahan huruf. Nah, sedangkan kalau dalam pecahan nominal itu pada angka yang terdapat di atas ini. Selanjutnya, yuk anak-anak, apalagi? Coba perhatikan di belakang, dibolak-balik. Nah, nah betul, ada tanda tangan. Pemerintah. Nah,
di situ tanda tangan pemerintah. Kalau di uang 50.000, pecahan 50.000 itu ditandatangani oleh gubernur dan deputi gubernur. Nah, oke, sudah dapat ya. Nah, selanjutnya, ayo Pak. Ya, oke, betul. Ada nomor seri yang terdapat itu yang di sebelah sini. Oke, ini namanya nomor seri pecahan. Oke, ada lagi? Ya, ada teks dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Teks rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dilanjutkan, Tuhan yang Maha Esa mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai yang dimaksud 50.000 rupiah. Kemudian yang terakhir, ayo apa? Coba diperhatikan lagi di atas tanda tangan. Nah, di situ ada tahun. Itu disebut tahun emisi. Oke, jadi itu beberapa ciri-ciri uang kertas. Nah, kemudian selanjutnya kita ke ciri-ciri uang logam. Oke, ada yang bisa bantu Bapak? Apa ciri-ciri uang logam? Nah, sama, betul. Jadi ada lambang Garuda. Sepertinya Bapak punya uang logam juga. Nah, ini jadi pasti ada lambang Garuda. Uang logam ini memiliki dua sisi. Nah, di sisi yang satu itu pasti ada lambang Garuda. Oke, kemudian ada lagi. Nah, tetap rasa oke, kemudian nah betul, sebutan pecahan. Nah, sebutan pecahan dalam uang logam ini hanya berupa angka, tidak seperti uang kertas yang terdapat sebutan dalam huruf. Kemudian yang terakhir, betul, yaitu tahun emisi. Nah, jadi itulah beberapa ciri-ciri tentang uang kertas dan uang logam. Baik, selanjutnya Bapak bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang siswa, jadi satu bangku satu kelompok. Nah, kemudian Bapak bagikan beberapa uang kertas dan uang logam. Tapi ini jangan dibawa pulang ya. Ini Bapak pinjamkan. Oke, silakan diambil. Oke. Nah, tugas kalian adalah silakan didiskusikan per kelompok dan identifikasi uang yang telah Bapak bagikan. Nah, setelah Bapak kasih waktu 5 menit dan nanti silakan disampaikan hasil diskusinya. Oke, uang yang Bapak bagikan tadi silakan dikumpulkan lagi, taruh di atas meja. Oke, semuanya terima kasih. Hasil diskusinya lumayan bagus, saya rasa tujuan pembelajaran kita tercapai. Nah, selanjutnya Bapak beri kesempatan pada anak-anak sekalian untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Ya, silakan. Ya, Hamdan, apa yang ditanyakan? Oke, Hamdan bertanya tentang unsur pengaman pada uang kertas. Nah, oke, jadi anak-anak yang lain ada yang bisa bantu jelaskan, mungkin bantu menjawab? Ya, enggak ya? Kalau begitu, Bapak jelaskan kembali ya mengenai unsur pengaman pada uang kertas. Nah, yang dimaksud yang pertama itu semakin besar nominal diperlukan pengaman yang lebih baik dan konon. Jadi, semakin besar nominal suatu uang, nah
pengaman yang digunakan pun semakin baik, lebih dan semakin kompleks. Contohnya saja pada uang kertas yang 50.000 ini. Nah, kita bedakan sama uang kertas yang 20.000, 10.000. Nah, kita lihat perbedaannya. Pada uang 10.000, nominal 10.000 ini tidak terdapat benang. Nah, sedangkan pada uang pecahan 50.000 itu terdapat terdapat benang, bisa lihat. Nah, ini salah satu contohnya bahwasannya semakin besar nominal maka pengaman yang dibutuhkan juga semakin kompleks dan semakin baik. Oke. Kemudian unsur yang kedua itu unsur yang pengaman digunakan berdasarkan hasil penelitian. Nah, maksudnya jadi semua unsur atau uang kertas ini itu dicetak itu berdasarkan hasil penelitian. Jadi tidak sembarang bahwasannya kita membuat uang tinggal buat, tidak. Jadi uang ini ada berdasarkan hasil penelitian, seperti dari bahan, desain, dan nominal, semua itu dihasilkan berdasarkan hasil penelitian. Oke, saya rasa seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada ya? Oke, cukup. Saya rasa pelajaran hari ini kita akhiri cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Saya harap ada anak-anak sekalian bisa terus mengerti tentang bagaimana perputaran uang di dunia, sistem alat pembayaran. Nah, semoga kalian bisa mengerti tentang hal ini dan kalian bisa nanti akhirnya menghasilkan uang sendiri dari hasil belajar kalian hari ini. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.